Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi menuntut pola hidup manusia menjadi serba cepat dan instan. Kebutuhan makan pun semakin meningkat, apalagi remaja yang dalam masa pertumbuhan. Banyak kegiatan dan aktivitas bikin perut jadi cepat lapar deh. Beragam makanan menggugah selera semakin mudah ditemukan nih, mulai dari makanan penuh bumbu sampai makanan beraneka warna. Duh, bikin kita makin bingung ya pilih makanan. Apalagi sejak hadirnya restoran cepat saji. Selain rasanya yang enak dan cepat penyajiannya, harganya pun terjangkau. Nggak heran, makanan cepat saji menjadi makanan favorit hampir semua orang, khususnya remaja. Eits, tapi hati-hati loh, nggak semua makanan yang kita makan kandungan gizinya dapat diserap oleh tubuh kita. Apalagi kalau energi yang kita keluarkan cuma sedikit, bisa menimbun lemak deh. Nggak hanya makanan berlemak, minuman manis, bersoda, dan berwarna-warni juga jadi faktor penimbun lemak alias gemuk. Di Indonesia, kegemukan saat ini telah menjadi sorotan utama masalah gizi. Ada 12-18% jumlah remaja gemuk atau kelebihan gizi di Indonesia. Hal ini setara dengan jumlah penderita kekurangan gizi. Tentunya, ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan tidak seimbang. Untuk mengimbangi pola hidup dan kebutuhan gizi, Indonesia memiliki pedoman gizi seimbang, disingkat PGS. Kira-kira pada tahu nggak ya PGS itu apa? Apa tuh? Nggak tahu gue. PGS. Ya insya Allah tahu. Boleh dijelasin dikit nggak tentang pedoman gizi Seimbang seimbang? antara kalori atau makanan dan juga olahraga. Pedoman gizi seimbang adalah penyempurnaan dari 4 sehat 5 sempurna. Pedoman gizi seimbang gak hanya membicarakan porsi makanan loh. Jadi di pola hidup sehat itu termasuk antaranya ada satu unsur yaitu pola hidup sesuai dengan gizi seimbang. Apa gizi seimbang itu? Adalah pola hidup, bukan pola makanan saja. Pola hidup yang memperhatikan aspek gizi. Yaitu aspek gizi itu menyangkut makanan dan kesehatan. Yang terdiri dari 4 pilar, 4 prinsip. 1, makan beraneka ragam. Makan beraneka ragam artinya nggak hanya makan nasi dan lauk saja, tapi juga makan sayuran dan buah-buahan segar loh. Bisa dimulai dari lalapan sederhana sampai salad yang bervariasi. Karena setiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda. Dua, makan bersih dan aman dari pengawet dan bahan-bahan berbahaya. Menyiapkan bekal makan sendiri bisa jadi alternatif memulai pola hidup yang sehat dan bersih. Apalagi dimulai dari hal kecil,
seperti mencuci tangan sebelum makan sampai memilih jajanan yang tertutup dan terjamin kebersihannya. Tiga, aktif bergerak dan olahraga. Tentunya makanan yang masuk ke dalam tubuh harus sesuai dengan energi yang kita keluarkan. Pastinya olahraga bisa banget nih membakar energi kita. 4, menjaga berat badan ideal. Dalam PGS, berat badan ideal menjadi indikator gizi seimbang. Itu yang namanya gizi seimbang. 4. Jadi gizi seimbang tidak hanya bicara soal makanan, tetapi sudah menyangkut satu paket pola hidup. Pedoman gizi seimbang gak serumit yang kita bayangkan ya. Semua tergantung dengan kebutuhan individu masing-masing. Setelah mengetahui apa itu PGS, mau gak menjalani pola hidup sehat ala PGS? Mau sih. Jadi nggak perlu ngikutin tren diet saat ini kan? PGS atau pedoman gizi seimbang sudah cukup membuat tubuh kita ideal sekaligus sehat.